Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi dengan aku Bunda Naswa. Kalau sebelumnya sudah aku share basreng ikan, kali ini aku akan berbagi resep basreng ayam yang enak banget ya. Ini renyah dan kriuk banget. Aku juga akan berbagi tips dan trik cara menggoreng basreng agar keringnya sampai ke dalam. Mau tahu cara buatnya? Yuk simak video ini hingga selesai. Terima kasih. Pertama, kita siapkan gelas chopper atau gelas blender ya. Kemudian kita masukkan 250 gram daging ayam yang sudah dipotong atau dicincang kecil-kecil seperti ini. Untuk ayamnya ini ditimbang tanpa kulit dan juga tulang ya. Lalu kita masukkan 30 gram atau 3 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. 50 gram atau 5 sendok makan tepung terigu. Untuk ukuran sendoknya tidak terlalu munjung atau terlalu peres. 5 siung bawang putih, 1 sendok makan garam, setengah sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh micin, ini opsional ya, jika tidak suka bisa di skip, 1 sendok teh penyedap rasa, kemudian kita tambahkan 1 butir telur, lalu adonan ini kita haluskan. Nah, untuk menghaluskannya di sini aku menggunakan chopper Miku 5-in-1. Ini desainnya yang super cantik dan juga estetik. Choppernya ini terbuat dari bahan kaca, antibakteri, dan tidak berbau yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Selain itu, chopper Miku ini juga low watt ya, cuma 250 watt saja. Chopper Miku 5-in-1 ini multifungsi ya bun, bisa untuk menghancurkan, menghaluskan, menggiling, mengocok telur, dan juga mengupas bawang. Dengan chopper Miku 5-in-1, pekerjaan bunda akan lebih mudah dan lebih cepat. Dengan pembelian chopper Miku 5-in-1 ini, bunda-bunda akan mendapatkan juga buku panduan atau buku petunjuk ya, kartu garansi yang berlaku selama 1 tahun, dan voucher THR yang berhadiah emas dan juga uang tunai. Nah, setelah ayamnya sudah halus, kemudian kita masukkan 350 gram tepung sagu atau tepung aren. Untuk tepung sagunya, aku menggunakan tepung seperti ini ya. Bisa menggunakan merek apa saja, sesuai selera. Setengah sendok teh baking powder, 1 sendok makan margarin, 1 sendok teh pemutih adonan. Untuk pemutihnya aku menggunakan dari merek kupu-kupu. Dan untuk pemilihannya bisa di toko bahan kue ya bun. Kemudian kita tuang 200 sampai 250 ml air es atau air yang dicampur dengan es batu. Untuk airnya bisa disesuaikan saja sesuai selera ya, karena untuk ukuran telur dan kelembapan tepung ini berbeda-beda. Kemudian kita haluskan kembali adonan sampai semua bahan tercampur merata. Agar lebih enak lagi, ini kita tambahkan 1 sendok makan bawang merah goreng. Setelah semua bahan sudah tercampur merata dan halus, ini kita matikan chopper. Nah, seperti ini ya hasil adonannya, halusnya merata. Kemudian kita panaskan air. Setelah air sudah hangat, kemudian kita cetak adonan basrengnya. Untuk ukurannya agak besar ya bun, agar basrengnya nanti bisa panjang-panjang saat dipotong. Untuk apinya saat mencetak ini kita gunakan api kecil dulu ya. Setelah selesai kita cetak, ini kita besarkan api kompornya. Kita tunggu hingga basrengnya mengapung dan mendidih. Nah, ini basrengnya sudah mendidih, kemudian kita angkat dan kita tiriskan, lalu kita tunggu hingga dingin. Nah, ini bakso yang sudah dingin. Kemudian baksonya ini kita potong memanjang seperti ini ya bun. Jika baksonya lengket saat dipotong, teman-teman bisa masukkan dulu baksonya ke dalam freezer selama kurang lebih 30 menit. Nah, ini bakso yang sudah selesai kita potong. Ini aku potong memanjang dan juga gepeng seperti ini ya bun. Kemudian kita taburi baksonya dengan terigu secukupnya, agar baksonya ini tidak lengket satu sama lain. Selanjutnya kita panaskan minyak.
Untuk menggoreng ada dua cara ya bun. Cara pertama kita panaskan minyak menggunakan api sedang. Setelah minyak sudah panas, kemudian kita masukkan basrengnya ke dalam minyak. Setelah baksonya sudah mulai mengeras, kemudian kita kecilkan api kompor. Kita goreng hingga basrengnya ini benar-benar kering dan kecoklatan. Setelah basreng terasa ringan dan kecoklatan, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Untuk cara yang kedua, di sini sudah aku siapkan 2 buah wajan yang berisi minyak goreng. Untuk keduanya ini kita panaskan menggunakan api kecil ya bun. Untuk salah satu wajan jika dirasa sudah hangat, kemudian kita masukkan basrengnya ke dalam wajan. Kita goreng basrengnya ini hingga setengah matang atau sampai basrengnya ini mengapung. Ini kita goreng basrengnya sambil menunggu minyak di wajan yang satunya benar-benar panas ya. Setelah basreng sudah mengapung dan agak kering, kemudian kita angkat dan kita pindahkan ke dalam minyak yang sudah panas. Nah ini dia basrengnya setelah kita pindah ke dalam minyak yang lebih panas ya. Basrengnya langsung mengembang seperti ini ya teman-teman. Di penggorengan yang kedua ini kita goreng basrengnya menggunakan api kecil ya teman-teman. Seperti ini untuk api kompornya. Menggoreng basreng ini harus ekstra sabar ya teman-teman. Ini kita goreng selama kurang lebih 30-45 menit agar basrengnya ini matangnya merata dan kering sampai ke dalam. Sambil menunggu basrengnya matang, kita bisa masukkan basreng mentahnya ke dalam minyak hangat ya. Nah seperti ini ya jadinya, satu wajan untuk minyak hangat dan satu wajan lagi untuk minyak panas. Setelah basreng sudah matang dan terasa ringan dan warnanya sudah kecoklatan seperti ini, kemudian basrengnya kita angkat dan kita tiriskan. Lalu kita bisa melanjutkan menggoreng sampai basrengnya ini habis. Untuk cara yang kedua ini menurutku adalah cara yang lebih bagus ya teman-teman, karena hasilnya lebih kriuk ketimbang cara yang pertama tadi. Sedikit tips lagi, jika basreng kalian masih kurang kering di bagian tengahnya atau alot, teman-teman bisa goreng kembali basrengnya di minyak panas dan menggunakan api kecil. Nah ini bakso gorengnya yang sudah selesai digoreng ya, ini hasilnya dijamin keringnya merata sampai ke dalam. Basrengnya ini kriuk, renyah dan gak keras. Setelah basreng sudah selesai digoreng, selanjutnya kita siapkan 10-15 gram cabai kering atau disesuaikan saja ya untuk tingkat kepedasannya. Jika tidak ada cabai kering, kalian bisa menggunakan bubuk cabai yang instan. Selanjutnya cabai kering ini kita haluskan. Nah untuk menghaluskannya, ini aku menggunakan blender mini bawaan dari Chopper Miko 5-in-1. Hasilnya bisa halus maksimal seperti ini ya. Kemudian kita goreng 10-15 lembar daun jeruk yang sudah dihilangkan sumbu tengahnya seperti ini. Kita goreng daun jeruknya ini hingga kering. Setelah sudah kering, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Setelah itu untuk minyaknya ini kita kurangi ya. Kemudian kita tumis atau kita goreng 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan terlebih dahulu. Ini kita tumis bawang putihnya hingga benar-benar kering ya. Setelah bawang sudah kering, kemudian kita matikan api kompor. Lalu kita masukkan cabai kering yang sudah dihaluskan sebelumnya. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh garam. Lalu kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Jika tidak suka terlalu manis bisa dikurangi ya. Selanjutnya kita tambahkan 2 sendok makan bubuk balado. Kemudian kita tumis kembali bumbunya menggunakan api kecil sampai tercampur merata. Jika minyaknya kurang bisa kita tambahkan sedikit ya teman-teman. Setelah bumbunya sudah tercampur merata, kemudian kita matikan api kompornya kembali. Selanjutnya bumbunya ini akan sedikit aku kurangi ya. Lalu kita tuang basreng yang sudah digoreng ke dalam bumbu. Selanjutnya kita masukkan daun jeruknya. Ini daun jeruknya sambil kita remas-remas terlebih dahulu ya. Kemudian kita aduk sampai basrengnya terbalur merata dengan bumbu pedasnya. Jika sudah tercampur merata, ini kita sisihkan. Nah ini aku juga menyisakan sedikit ya bun untuk anak aku di rumah.
Bagi yang tidak suka pedas, kalian bisa beri bumbu balado saja secukupnya. Lalu kita kocok seperti ini agar bumbu baladonya tercampur merata. Nah, ini dia hasilnya. Ini basrengnya beneran enak ya. Ini kriuk banget ya, Bud. Basrengnya juga tidak keras. Jika ingin dijual kembali, bisa dikemas dengan standing pouch ukuran 10 x 7 cm. Untuk satu resep ini nanti menghasilkan 15 piece basreng pedas daun jeruknya. Untuk harga jual bisa dijual dengan harga 10.000 per potnya atau bisa disesuaikan saja dengan modal di rumah. Nah, mudah sekali ya Bun cara buatnya. Semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa share resep-resep dapur Naswa di seluruh media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.